Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Andira mengulang kalimat yang keluar dari mulut papinya. Ingatannya tertuju pada foto bayi di SW papinya yang membuatnya punya prasangka. Gara-gara bayi itulah Samir sampai angkat kaki dari rumahnya sendiri. Papi ngapain pindah? Tanyanya. Datang Nathan yang mengikutinya dari belakang. Berdiri sejajar dengannya. Ini rumah papi. Ngapain pergi kalau bukan karena alasan? Samir masih menunggu reaksi Andira. Usai melihat foto yang ia unggah tadi. Seperti apa reaksinya? Marah? Oh, dia sudah tidak peduli lagi. Selama ini kurang bersabar apa dia menghadapi tingkah laku anaknya itu. 22 tahun. Sejak istrinya meninggal, dia rela menduda. Padahal usianya masih sangat muda. Begitu sulit untuknya menerima orang baru. Khawatir tak bisa membahagiakan anaknya. Tapi lagi-lagi, apa yang ia terima? Kekecewaan yang ditorehkan di hatinya. Sekarang, sudah cukup ia berkorban untuk Andira. Sudah waktunya ia menikmati hidup di usianya yang entah sampai kapan. Biarlah ia memilih jalan kebahagiaan yang sebentar lagi akan benar-benar terwujud. Samir sudah tak sabar ingin mempersunting Cantika. Ya seperti gak sabarnya leaders pengen lihat mereka bahagia. Papi selingkuh kan? Celetuknya, Samir tetap diam. Papi diam-diam punya wanita simpanan kan? Tak bisa menguasai amarahnya, Andira mendekati papinya. Mata perempuan itu nyalang, penuh tuntutan. Papi jangan cuma diam aja. Dipukulnya pelan lengan Samir olehnya. Karena itu papi sampai tega ngelakuin ini ke Dila. Sudah habis kesabarannya menghadapi perempuan itu. Samir sedikit mendorong tubuh Andira, sampai tercengang atas tindakannya barusan. Cukup Andira. Kemudian menyentaknya. Jangan melimpahkan kesalahan kamu ke orang lain. Andira pura-pura sedih. Mengeluarkan air mata palsu untuk cari simpati papinya. Ini tidak boleh terjadi. Dia tidak akan membiarkan perempuan yang jeti selingkuhan papinya itu hidup enak. Sedangkan dia, hidup susah seperti orang kere yang gak punya apapun. Sudah cukup kamu berbuat semaunya, Andira. Papi pergi karena kamu, supaya kamu belajar bagaimana caranya hidup prihatin. Enggak foya-foya sesuka kamu kayak gini. Tanda Samir meninggikan nada bicaranya. Kalau saja kami bisa diatur dan mau dengerin papi, mungkin papi gak akan setega ini sama kamu. Samir melanjutkan kalimatnya. Kali ini ia harus tegas. Tak boleh lembek demi kebaikan putrinya agar sadar kalau lelaki yang hidup bersamanya itu bukan laki-laki baik. Papi pergi sekarang. Samir menarik koper di tangannya, keluar dari ruangan itu. Tak lagi dihiraukan panggilan dari putrinya. Papi tunggu. Andira menyusulnya, pun dengan Nathan yang juga membuntuti. Samir mempercepat langkah kakinya, keluar dari rumah itu, masuk ke mobil. Dengan sigap si supir menghidupkan mesinnya, mobil melaju keluar dari pagar. Sial, kita kejar mobil papi, ucap Andira pada suaminya. Aku yakin papi bakal menemui selingkuhannya. Ya, tapi mau ngejar pakai apa? Mobil aja kamu gak punya, sahut Nathan. Kesal. Papi kamu itu udah buta karena cinta. Makanya tega menelantarkan anaknya. Sementara Nathan ngomel-ngomel, Andira memesan ojek online lewat hapnya. Selang beberapa saat satu kendaraan roda 2 berbelok ke halaman rumahnya. Biar aku aja yang kejar papi. Kamu tunggu di rumah aja, ucapnya buru-buru naik ke motor itu. Tak lama mereka juga keluar dan mengikuti mobil yang dinaiki Samir dari belakang. Buruan pak, jangan sampai lolos, ditanya pada ojol. Andira tidak mau kehilangan jejak papinya. Bukan tanpa alasan Samir memilih meninggalkan rumah itu dibanding tetap tinggal di sana, apalagi mengusir Andira dari rumah. Orang semacam mereka tidak punya malu dan akan tetap menjadi benalu, merusak kebahagiaan orang lain. Biarlah dia mengalah angkat kaki dari rumah dan tinggal di tempat yang baru bersama Cantika. Semua sudah ia persiapkan dengan matang. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Semua akan berjalan sesuai skenario yang ia buat. Ya, itu karena Samir tahu dengan siapa ia berhadapan.
Supir Samir sadar kalau mobil mereka sedang diikuti ojol di belakang. Langsung lelaki itu mengatakan pada majikannya, "Dengarkan saya baik-baik, Pak." Samir membisikkan sesuatu di telinga supirnya, memberitahu agar mempercepat lagi lajunya. "Di depan sana, ada lampu merah. Kita harus sampai dalam 5 menit lagi, sebelum lampu merah nyala. Saya pastikan mereka tidak akan berhasil mengejar kita." Supir itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh majikannya, menambah kecepatan mengendarainya. Beberapa kendaraan lain disalip, demi bisa sampai tepat waktu. Dan nyatanya mereka berhasil melewati plakat lampu merah dengan lancar. Sedetik kemudian lampunya nyala, memaksa pengendara lain untuk berhenti. Salah satunya ojek yang ditumpangi Andira. Sial, umpat perempuan itu tidak berhasil membuntuti mobil papinya. "Dasar goblok kamu. Harusnya bisa lebih cepat lagi." Samir tersenyum puas saat melihat ke belakang. Tak ada yang membuntutinya lagi. Kita berhasil. 1 minggu sudah mereka tinggal bersama. Samir benar-benar memerankan menjadi papi yang baik untuk Tegar. Mau membantu Cantika menjaga bayinya tiap malam. Apalagi saat sekarang ini tali pusat si Tegar akan lepas. Bayi itu rewel di sepanjang malam. Aduh, gimana ini ya Allah. Samir mendekatinya, mengusap punggung Cantika lembut. "Sabar ya, sayang." Tegar rewel karena pusatnya mau lepas. "Gatal itu, pasti. Sini biar aku yang gendong ya." Samir mengambil alih menggendong bayi itu. Kemudian mengayunnya pelan agar tertidur lagi. Setelah memastikan bayi itu tidur, Samir meletakkannya di ranjang bayi. Selesai menidurkan bayi itu, Samir mendekati ranjang Cantika. Tujuannya untuk memberi kecupan selamat malam. Tetapi apa yang ia lihat justru pemandangan yang merusak matanya, yang membuat jiwa lelakinya meronta. Menduda selama 22 tahun, membuat ia haus akan belayan. "Ya Tuhan, kuatkan hamba." Desisnya berusaha untuk menahan diri. Saat ia mendekati wajah cantik perempuan itu, yang ada tubuhnya semakin tak karuan. Gejolak dalam dadanya tak terelakkan lagi melihat 2 bukit kembar milik Cantika mengembul keluar. Awangnya membawanya entah kemana. Serasa sedang berselancar indah di tempat itu, bermain-main di sungai putih yang merembes keluar. Hasratnya terpancing melihat pemandangan itu. Cukup lama hanya menontonnya saja. Entah dorongan dari mana membuatnya berani menyentuh kancing piyama yang digunakan Cantika. Ia hendak menutupnya, tetapi yang ada Samir malah membangunkan tidur perempuan itu. Betapa terkejutnya Cantika melihat ada tangan kekar yang memegang dadanya. Saking panik, Cantika mengibaskannya. "Ah, Om!" teriaknya, buru-buru menutup dadanya. "Om kok?" Wajah Samir memerah, lantaran malu dengan apa yang terjadi. "Aduh, sayang, kamu jangan salah paham dulu ya." Ia merasa bersalah saat melihat wajah perempuan itu memerah. Ada semburat kekecewaan dalam diri Cantika. "Om mau ngapain?" "Tadi itu Om mau kancingin baju kamu." Ucapannya terdengar ambigu di telinga Cantika. Sedikit tak percaya, tetapi juga berpikir dengan logika. "Kamu harus percaya sama Om." "Ya." Cantika mengangguk pelan. Setelah itu bangkit, mendekatinya. "Tika percaya kok, Om." Sambil tersenyum kecil. "Om gak mungkin berbuat sesuatu di luar batas." Samir merasa dapat peluang. "Kalau cuma gini, enggak apa kan?" Godanya, mengecup sekilas bibir Cantika. Wanita itu tertegun, terdiam membisu. Selanjutnya mereka